Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Adik-adik, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita ya, tadabbur kita, tafakuh kita, ta'amuk kita untuk ajaran-ajaran Islam yang kita harapkan dan kita cita-citakan agar mewarnai hidup kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mari bersama-sama ya merenungkan tentang hakikat kaya. Jadi kalau kita lihat ya, kita itu sering melihat orang itu sebenarnya sudah secara umum itu orang itu sudah kaya, sudah banyak hartanya, tetapi kok orang itu masih tamak. Orang itu masih tamak itu dia itu masih rakus, mengambil harta dengan cara yang salah. Mereka maunya menumpuk dan menumpuk terus. Maka sebenarnya kita itu bertanya, sebenarnya yang kaya itu siapa? Kaya itu siapa? Jadi kalau sebenarnya Al-Quran itu sudah memberi batasan loh. Kaya itu laisal ghina an kathratil irdi, begitu sabda Rasulullah. Yang namanya kaya itu bukan karena banyak harta. Walakin al ghina ghina nafas, tapi yang namanya kaya itu ya yang memang jiwanya itu sudah kaya. Jiwanya itu sudah merasa cukup. Merasa cukup itu bukan berarti lalu orang itu tidak bekerja ya. Bekerja itu adalah hal yang lain. Kaya adalah hal lain, bekerja adalah hal lain. Jadi kalaupun orang itu kaya atau miskin, bekerja harus tetap bekerja. Jadi dalam Islam itu bekerja itu enggak ada kaitannya dengan orang miskin dan kaya. Karena memang bekerja itu harus seperti itu. Maka laisal ghina an kasratil irdi, yang namanya kaya itu bukan yang banyak harta. Buktinya tadi saya sebutkan kan, banyak orang yang sudah menumpuk harta banyak sekali, sudah hartanya saya nggak terbayangkan, tapi kok kerakusannya itu nggak habis-habis. They want more and more, ya, again and again, ya. Jadi ingin terus tambah terus. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ya, dalam surat Al-Fatir. Dalam surat Fatir ayat 15 itu Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Jadi dikatakan antumul fuqara' wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kaya itu sebenarnya gini kalau dalam Al-Qur'an. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ghaniyaan atau istaghnaan ya, itu artinya orang itu sudah tidak butuh. Yang namanya orang kaya itu orang yang tidak butuh. Walaupun bukan berarti dia tidak mau gitu ya. Jadi Allah itu ghani karena Allah sudah tidak membutuhkan. Fakir atau fuqara itu orang yang masih perlu. Karena itu kalau umpamanya orang kok sudah dianggap kaya tapi masih ingin terus dan terus gitu. Dengan harta itu sudah masih dengan cara yang tadi saya sebutkan, dengan cara yang tamak, dengan cara yang melanggar aturan, ingin terus dan terus, itu sebenarnya bukan kaya itu. Karena wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah itu maha kaya karena nggak memerlukan. Dan manusia itu harus dikatakan fakir. Karena apa? Masih perlu. Jadi kayaknya kaya tapi fakir. Jadi sehingga kalau kita lihat banyak orang kaya tapi miskin. Kaya tapi miskin. Karena tampilannya itu seperti sudah kaya gitu ya, atau memang hartanya sudah mencerminkan bahwa dia kaya. Kalau di statistik pendapatan per kapita dia masuk jajaran orang kaya, upper class ya, kelas-kelas tinggi gitu. Tapi kok rakusnya itu seperti orang yang masih belum punya harta. Itu sebenarnya bukan orang kaya. Itu sebenarnya fakir ya. Fakir ya. Jadi makanya tadi yang terpenting itu yang namanya kaya itu kaya hati. Ya bukan berarti kemudian sekali lagi loh ya, apa orang Islam lalu malas-malas Pak, ya enggak.
bekerja itu terus. Tadi saya sebutkan, bekerja nggak ada kaitannya miskin dan kaya. Sama halnya dengan orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan bukan karena bodoh. Orang pandai pun harus menuntut ilmu. Bahkan justru orang yang ilmunya sudah tinggi itu terus ingin merasa masih rendah sehingga terus ingin mencapai ilmu terus. Sebaliknya yang nggak tahu apa-apa itu malah merasa sudah cukup. Nah, celakanya begitu. Karena ilmunya saking nggak adanya malah dia itu merasa sudah cukup. Maka tadi belajar nggak ada kaitannya dengan bodoh dan pandai. Sama halnya dengan bekerja tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin ya. Jadi artinya bahwa memang terus begitu. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan kalau orang itu masih butuh, masih perlu, namanya fakir. Namanya fakir ya. Allah yang Maha Kaya. Maka dari itu ya tadi di mata manusia nampak kaya, di statistik itu masuk jajaran orang kaya, tapi kok tingkahnya dan sikapnya itu masih tamak seperti orang yang belum punya apa-apa, yaitu tidak kaya. Kembali kepada sabda Rasulullah tadi, laisal ghina an kathratil irdi. Yang namanya kaya bukan orang yang banyak hartanya gitu ya. Banyak orang-orang yang banyak harta tapi miskin ya. Maka mari kita dalam hidup itu berusaha mencapai hakikat kekayaan. Nah, syukur hartanya itu yang memang banyak dan dia juga merasa sudah memiliki harta, sehingga kemudian dengan hartanya itu dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, disedekahkan, dizakatkan. Sahabat-sahabat Nabi kan banyak contoh-contoh yang kaya seperti itu. Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah sahabat Nabi, orang yang dijamin masuk surga dan kaya raya. Pernah membagikan ketika paceklik terjadi itu di Madinah itu. Sayyidina Utsman itu masih memiliki segudang makanan dan tidak dijual. Katanya, ya siapa yang mau membeli, yang berani memberi laba 1000%, 1000%, 10 kali lipat. Ternyata itu dibagi-bagikan karena Allah menjanjikan bahwa itu asru amthaliha, lipat 10, 1000%. Nah, itu orang kaya dan seperti itu. Tapi kan banyak ya. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, malah dia menangis karena kayanya itu, hebat ya. Enggak tertawa terbahak-bahak, tapi dia itu malah pernah menangis karena merasa jangan-jangan surga sudah diberikan di dunia semua dan saya di akhirat enggak dapat apa-apa. Loh, hebat kan? Orang kaya sekali tapi seperti itu rasanya. Bukan kaya sekali lalu sewenang-wenang merasa apa saja bisa dibeli dengan uang dan dia mencari harta lagi dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nah itu. Maka kalau dipikir memang yang namanya harta itu gitu ya, yang namanya keinginan dunia itu memang nggak ada batasnya. Jadi namanya dahaga materialisme ya, dahaga kehausan akan harta, dahaga materialisme itu sangat khas, yakni itu tidak akan pernah ada batasnya. Kalau diuturuti terus saja. Sampai kapan? Dalam surat At-Takatsur dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur, apa terusnya? Hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu kompetisi untuk berbanyak-banyakan harta. Wah, kamu lalai, lupa semuanya. Dunianya diisi dengan kompetisi memperbanyak harta. Dan itu tidak akan selesai. It will never stop ya. Itu tidak akan pernah selesai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu itu diantarkan ke kuburan. Itu baru selesai. Wah, ternyata baru menyesal ketika itu. Wah, ternyata nggak dibawa itu semuanya ke kuburan. Nggak dibawa ke kuburan. Kalaupun harta ikut, balik lagi. Karena keluarganya yang katanya sangat cinta itu juga nggak mau masuk kuburan. Hartanya juga tidak masuk kuburan. Sehingga hanya amalnya yang mengikuti. Itu aja amalnya. Ya kalian itu juga besok amal kalian aja yang akan mengikuti sampai kuburan.
keluarga kamu atau orang yang katanya kamu cintai, kamu bela-belai, enggak akan. Keluargamu, kalau dalam orang dewasa ya istri ya suami itu tidak akan itu. Nanti itu semuanya akan balik dan yang akan setia mengikuti kamu, itu hanya amalmu. Yang akan setia mengikuti kamu itu hanya amalmu. Jadi artinya dahaga materialisme, kehausan akan harta, kehausan akan kekayaan itu terus kalau dibiarkan. Itu tidak akan berhenti. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semuanya itu mengunjungi kuburan. Baru selesai. Dan nanti di hari akhir itu akan dikatakan wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu di mana tidak ada gunanya lagi mal, harta, wala banun, dan anak. Anaknya jadi pejabat, anaknya jadi orang hebat, orang pintar di dunia, nggak ada manfaatnya. Kecuali orang yang anak soleh mendoakan. Ya jadilah kamu anak-anak soleh. Karena kalau kamu nggak jadi anak solehah itu orang tuamu nggak akan mendapat. Walaupun kamu di dunia kaya raya, seandainya pun di dunia kaya raya, orang tuamu yang telah meninggal itu nanti nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi besok pun kamu umpamanya sukses, orang tuamu meninggal, kecuali kamu waladun sholihun yad'ulahu. Jadi anak solehah yang mendoakan. Kuncinya hanya itu. Tapi apa kita lalu lemes, nggak mau mencari prestasi? Tidak, kita cari. Cuman hati kita itu harus punya prinsip itu. Itu yang terpenting. Nah, jadi lalu gimana agar orang itu bisa tidak tamak? Ya lawannya tamak kan ada qanaah. Ada qanaah. Qanaah kalian kan tahu, orang yang rela, ridho dengan pemberian Allah. Kalau toh kita sudah bekerja keras, kita membanting tulang, kita mungkin kesungguhannya itu melebihi dari orang-orang pada umumnya. Jadi melebihi dari kesungguhannya orang-orang yang itu bekerja, kok tetap hasilnya itu sedikit, ya kita terima. Itu yang namanya qanaah itu seperti itu gitu ya. Sehingga di zaman Nabi itu banyak orang-orang yang dia itu tidak kaya tapi tidak mau minta lah ini. Di zaman modern ini kan banyak orang yang kaya tapi maunya minta terus. Ya toh? Nah, di zaman Nabi itu orang-orang yang sebenarnya mereka perlu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 273 disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung saja pada poinnya ya, yakhsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Tentu orang-orang bodoh itu akan mengira mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Jadi ini di zaman Nabi itu ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang karena berjihad di jalan Allah itu sampai mereka itu nggak bisa cari nafkah secara bebas. Nah, mereka itu kemudian orang-orang yang sangat kekurangan hidupnya. Mungkin makan saja susah. Tapi mereka tidak pernah mau minta. Oh, hebat sekali itu. Itu yang namanya ifah, orang yang menjaga keperwiraan, orang yang menjaga harga diri. Yakhsabumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Kalau orang bodoh mesti ngira mereka itu orang kaya, padahal enggak kaya. Cuman enggak mau menampakkan bahwa dia itu butuh, bahwa dia itu enggak punya apa-apa, enggak dinampakkan. Itu adalah sahabat-sahabat yang hebat, yang punya rasa ifah, keperwiraan ya. Sedangkan kalau kita lihat ya, dalam hidup kita sekarang ini banyak orang yang jauh dari rasa ifah itu, rasa keperwiraan, rasa muru'ah ya, memiliki keperwiraan dan harga diri yang tinggi. Ya karena itu mari kita semuanya berdoa, berharap dan bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya dengan hakikat kaya tadi. Kekayaan hati. Syukur Allah memberikan kita kemudahan rezeki, tetapi hati kita tetap harus, rezeki itu bukan sesuatu yang kita kemudian tergila-gila padanya, tidak. Itu ya sebagai akibat, sebagai efek dari kita kerja keras, Allah memberikan dan itu tidak kita pertuhankan harta itu. Kita tunaikan hak-hak kita atas harta. Jadi itu, ya itu hakikat kaya.
jangan menjadi orang yang kaya tapi miskin, gitu ya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini menjadi tadzkirah, peringatan kita semuanya, menjadi salah satu bahan bagi kalian itu untuk memiliki cita-cita dan harapan ke depan itu mau seperti apa. Karena Islam itu adalah hudalil mutakin, jadi petunjuk yang akan mengarahkan kita ke depan. Jadi kalau seseorang punya cita-cita, punya harapan tidak sesuai dengan yang diarahkan Al-Quran, berarti Quran itu belum menjadi petunjuk kalian dalam memandu arah hidup kalian. Jadi demikian, ada khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.